Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Audrey dari Branding 2D. Sekarang saya mau menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan topik community development di mata saya. Pertanyaan bagian pertama terkait dengan wawancara dunia kerja yang pernah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan pertama, adakah wawasan atau pengetahuan baru yang diperoleh, atau adakah wawasan atau pengetahuan sebelumnya yang terkoreksi atau malah dikuatkan? Wawasan baru yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya jadi tahu bahwa kekeluargaan itu sangat penting di dalam bisnis. Kenapa? Karena dengan adanya kekeluargaan, berbagai hal dapat ditingkatkan. Contohnya adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan rasa saling menghormati, dan bisa meningkatkan bisnis itu sendiri pada akhirnya. Saya juga belajar bahwa bisa menempatkan diri itu sangat penting dalam bisa mewujudkan komunikasi yang efektif. Dengan kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa memahami emosi orang dan perasaan orang, serta kesulitan orang lain, sehingga konflik dan kesalahpahaman bisa dihindari. Pertanyaan kedua adalah, apa reaksi kalian dan atau perasaan yang muncul dalam diri kalian saat mempelajari topik ini, saat mendapatkan wawasan atau pengetahuan, dan saat berjumpa, berinteraksi, serta berwawancara dengan narasumber? Perasaan saya adalah saya sangat kagum dan saya sangat respect kepada interviewee karena bagi saya membangun bisnis itu tidak mudah dan saya kagum karena dia berhasil menjalankan bisnis dan membangun bisnis hingga maju seperti sekarang. Kemudian saya juga merasa pikiran saya jadi terbuka dengan adanya informasi-informasi baru dan wawasan baru yang saya dapatkan dari wawancara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan jawaban 1 dan 2, niat atau motivasi apa yang muncul untuk diaplikasikan dalam hidup kalian saat ini dan yang akan datang? Motivasi saya adalah saya bisa membangun tim yang baik dengan saling pengertian dan saling menghormati, serta bisa menempatkan diri dan menerapkan prinsip kekeluargaan seperti yang saya dapatkan dari interview saya. Bagian yang kedua adalah wawancara pengabdian masyarakat dengan SDGs. Pertanyaan pertama, adakah wawasan atau pengetahuan baru yang diperoleh, atau adakah wawasan atau pengetahuan sebelumnya yang terkoreksi atau malah dikuatkan? Dari wawancara SDG, saya jadi sadar bahwa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya sekelompok orang tertentu. Saya juga jadi sadar bahwa kita tidak boleh hanya menunggu orang lain memulai, tetapi kita juga harus menjadi orang yang bisa memulai tersebut. Lambat laun, orang-orang pun akan melihat kita dan mereka juga akan mengikutinya. Pertanyaan kedua, apa reaksi kalian dan atau perasaan yang muncul dalam diri kalian saat mempelajari topik ini, saat mendapatkan wawasan atau pengetahuan, dan saat berjumpa, berinteraksi, serta berwawancara dengan narasumber? Perasaan saya yang pertama adalah kagum. Saya kagum karena tidak banyak orang yang bisa membuat organisasi pecinta lingkungan yang berjalan dengan lancar dan bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Saya juga merasa tertegur dan menyesal karena sampai saat ini saya belum memiliki dampak apapun terhadap lingkungan saya yang membangun lingkungan saya. Pertanyaan ketiga, berdasarkan jawaban 1 dan 2, niat atau motivasi apa yang muncul untuk diaplikasikan dalam hidup kalian saat ini dan yang akan datang? Saya termotivasi untuk mencintai lingkungan saya mulai dari melakukan hal-hal kecil. Contohnya, untuk melestarikan ekosistem laut seperti SDG yang saya pilih adalah melakukan campaign tentang mencintai laut. Campaign tersebut diposting di Instagram dengan caption, ajakan untuk mencintai laut. Campaign tersebut berisikan foto saya dan teman-teman saya sebagai mahasiswa sedang membersihkan lautan. Kami membersihkan sampah plastik dan berbagai sampah lain yang dibuang oleh manusia. Harapannya dengan memposting campaign ini di sosial media seperti Instagram, orang-orang semakin banyak yang melihat dan semakin banyak pula orang yang peduli dengan ekosistem laut dan bisa mengikuti campaign kita ini. Pertanyaan bagian ketiga, selain di mata kuliah ini, apakah di masa depan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kalian tertarik untuk lakukan? Di masa depan, saya memiliki rencana untuk membantu memberantas kemiskinan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah saya akan membantu membagikan sembako kepada rakyat-rakyat miskin. Dan cara yang kedua adalah saya memberikan edukasi kepada mereka. Saya akan memberikan edukasi baik secara online maupun offline. Bila dari online, saya akan memberikan beberapa pelajaran melalui sosial media. Contoh sosial media yang akan saya gunakan adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena di TikTok semua orang bisa melihatnya, tidak terbatas apakah mereka memfollow atau tidak akun tersebut. Bila offline, saya akan menyempatkan waktu untuk berusaha mendatangi panti asuhan dan pengamen jalanan agar saya bisa mengajarkan secara langsung agar mereka tidak buta huruf. Selain itu, saya juga akan mengajarkan beberapa keterampilan
agar mereka bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih layak. Pertanyaan terakhir, makna hidup atau hal bernilai apa yang saya peroleh setelah mendalami kedua topik di atas, yaitu dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat? Makna hidup yang dapat saya peroleh adalah bahwa hidup itu adalah bukan untuk hanya diri sendiri, tapi hidup itu juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar kita. Dalam dunia kerja nanti, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan masyarakat sekitar kita dan juga lingkungan dan ekosistem sekitar kita agar bisa seimbang. Contohnya, kita tidak boleh seenaknya saja secara egois mengeksploitasi alam, seperti mengambil banyak ikan di laut menggunakan jaring pukat harimau, yang sebenarnya itu merugikan ekosistem laut karena merusaknya, dan juga merugikan nelayan-nelayan kecil karena ikan yang ditangkap tidak akan sebanyak kita yang menangkapnya. Thank you for watching.